Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Kembali kita dipertemukan dalam Sabtu Teduh, di mana sebelum mengawali aktivitas, kita akan mendengar renungan firman Tuhan. Sebelum kita mulai, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu, atas segala perlindungan-Mu di dalam istirahat kami tadi malam Bapa. Terima kasih telah menyapa kami di pagi hari yang indah ini dengan nafas kehidupan dan kesehatan daripada-Mu Bapa. Tuhan, sebelum kami mengawali aktivitas, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati kami dan mengurapi hati dan pikiran kami. Terlebih Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak terima berkat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pagi ini terambil dalam Daniel 12 ayat 1 sampai 10. Sekali lagi Daniel pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 10. Begini firman Tuhan. Akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini, dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. Satu masa dan dua masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku, memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, Pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak yang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Demikian firman Tuhan. Di pagi hari yang indah ini, di Sabtu Teduh ini, topik renungan kita yaitu, siapkah dirimu menyambut hari Tuhan? Tentu itu sering menjadi pertanyaan di dalam hidup kita. Masa berganti masa, banyak kejutan yang terjadi di setiap harinya membuat manusia terkadang terlena untuk mempersiapkan dirinya dalam menyambut hari Tuhan. Namun, di masa yang banyak kejutan ini juga,
dengan berbagai peristiwa-peristiwa yang khususnya mengharukan, terkadang mengingatkan manusia tentang mungkin akan tibanya hari Tuhan. Kitab Daniel khususnya dalam pasal 12 ini menceritakan tentang gambaran akan tibanya masa akhir zaman akan tiba, masa-masa sulit bagi bangsa Israel. Masa-masa yang diadakan Allah ini pun masih sebagai pengingat bagi bangsa untuk berputar arah dari dosa, kembali ke jalan yang benar, dan menuju keselamatan yang sudah dipersiapkan bagi orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Ada dua tujuan hidup manusia, yaitu pertama hidup yang kekal, dan yang kedua hidup dalam kebinasaan. Mikael yang muncul adalah sebagai pemimpin yang akan mendampingi umat Tuhan, mendampingi anak-anak Tuhan dalam menghadapi masa-masa kesesakan. Dalam hal ini juga Daniel yang diperintahkan oleh Tuhan untuk menyembunyikan segala firman. Maksudnya bukan agar manusia-manusia itu tidak terberkati, melainkan agar mereka menyadari, memahami, bahkan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Memang tidak setiap penderitaan, persoalan hidup, bahkan hal-hal tentang hati yang membuat baper, bahkan tanda akan akhir zaman. Namun membuka mata tentang apa yang terjadi dan menyadari dengan kesiapan iman bahwa Tuhan sedang mempersiapkan umatnya dalam menyambut hari Tuhan, mempersiapkan hidup dalam kehendak Tuhan agar memiliki hidup yang kekal. Tuhan dalam firman-Nya tahan dalam kesesakan dan penderitaan, dan memiliki iman yang menyelamatkan bahwa Yesus telah menyelamatkan manusia dari penderitaan dosa. Sedangkan orang yang hidup dalam kesombongan rohani, yaitu tidak dalam kehendak Tuhan, maka akan mengalami kehinaan dan kengerian kekal. Sebagai pemuda, sekalipun ada istilah usia masih muda dan masih memiliki masa waktu yang panjang, bukan menjadi jaminan untuk berleha-leha ataupun tidak mempersiapkan diri, namun tetap berjaga-jaga dan berpengharapan kepada Tuhan yang memiliki kehidupan. Hiduplah berdampak bagi sesama, seperti Daniel yang beriman, dan jadilah pemuda yang menjadi berkat. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Bahkan di pagi hari yang indah ini Engkau menyapa kami dengan firman Tuhan Bapa. Tuhan, ajari kami, pakai kami, berikan kami hikmat bijaksana dalam menjalani hari-hari di mana nantinya akan kami mengalami akhir zaman Bapa. Tuhan, berkati juga kami dalam aktivitas kami, dalam kehidupan kami, supaya kami dapat menjadi berkat Bapa bagi sesama kami. Begitu juga Bapa, orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang kami kasih, Engkau pun memberkati mereka Bapa. Tuhan, begitu banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan, kiranya Engkau yang mengampuni dan menghapuskan, agar kami layak menerima berkat Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Begitulah renungan kita, Sabtu Teduh kita. Terima kasih, selamat mendengar. Shalom.